kata Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik. Meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Jadi kalau ada yang sesuatu yang tidak menyesatkan, itu bukan bid'ah namanya. Itu bukan bid'ah, cuma nanti ada kalimat-kalimat kiasan diistilahkan untuk menggambarkan sesuatu yang hakikatnya bukan bid'ah, tapi sementara orang menduga itu bid'ah, maka dibuat kalimat kiasan. Kalau mereka menyebut bid'ah, maka bid'ah ini yang paling bagus. Itu bukan bid'ah sebetulnya. Cuma kalimat kiasan untuk menunjukkan bahwa ini bukan bid'ah, cuma sementara orang salah paham menduganya sebagai bid'ah. Maka dibuat kalimat kiasan. Contoh misalnya, Umar bin Khattab. Beliau menganjurkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, supaya menunaikan salat tarawihnya berjamaah ke masjid. Adapun masalah bid'ah, maka setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Kemudian juga para sahabat tidak disebutkan satupun yang menganjurkan untuk melaksanakan bid'ah hasanah. Seperti dinukilkan oleh Ustaz Zainal Abidin, ya, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihat memandang itu baik, ya. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Apa kata Imam Syafi'i? Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Idza wafaqatis sunnah, kalau sesuai dengan sunnah, tak bertentangan dengan sunnah, tidak membuat-buat keluar dari sunnah, fa bid'atu huda, namanya bid'ah huda. Kata Imam Nawawi, namanya bid'ah hasanah. Kalau bertentangan dengan sunnah, fa bid'atun mazmumah, maka dia mazmumah, tercela. Untuk belajar menggali apa yang dipahami oleh orang lain di luar paham Wahabi. Bukan persoalan memahami bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Karena mereka itu udah nggak mau mempelajari bid'ah hasanah itu apa. Ulama-ulama terdahulu udah selesai. Masalah bid'ah itu terbagi memang menjadi dua. Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, terjadi kesalahpahaman di kalangan sebagian orang Islam yang dia salah memilih guru. Dia berguru kepada orang yang pahamnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apa kesalahan itu? Kesalahan itu adalah memahami masalah bid'ah. Jadi kalau teman kita yang di Jawa Barat itu, Ustadz Jawas, ini nggak ngerasa nih Ustadz ya, tapi memang udah jelas ya, antum sering dikit-dikit di bid'ah, dikit-dikit dalil itu. Nah, nggak masalah lah kita berbeda Ustadz. Cuman kita ingin memberikan definisi apa sebenarnya bid'ah itu. Bid'ah itu kan memang berangkat dari suatu hadis Rasulullah SAW yang mereka ambil secara mentah-mentah. Ya, jadi ada memang penggalan hadis Rasulullah SAW, kullu bid'ah dhalalah. Kemudian ada definisi ma laisa min amrina hadza fahuwa raddun. Ya, sesuatu yang tidak ada pada zaman aku, kata Nabi, faraddun, maka itu tertolak.
Dan Nabi pernah mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesuatu yang sesat itu masuk neraka. Saudara yang berbahagia, saya kira ini masalah kesadaran hati untuk belajar menggali apa yang dipahami oleh orang lain di luar paham Wahabi. Bukan persoalan memahami bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Karena mereka itu udah nggak mau mempelajari bid'ah hasanah itu apa. Ulama-ulama terdahulu udah selesai. Masalah bid'ah itu terbagi memang menjadi dua. Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Jadi ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang madmumah. Itu udah selesai, saudara. Dan udah selesai. Ada yang bid'ah hasanah. Sebagaimana di dalam Manaqibul Imam Asy-Syafi'i Al-Hafidz Al-Baihaqi itu mengatakan, ketika berbicara masalah bid'ah, al-muhdatsatu darbani. Sesuatu yang baru itu terbagi menjadi dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa bid'atud dhalalah. Kalau ada sesuatu yang baru bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka betul yang disampaikan teman Wahabi. Dhalalah, sesat. Wa ma uhditsa fil khair la yukhalifu syai'an min dzalika fa huwa muhdatsatun ghairu madmumah. Tetapi kebaikan ya yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ghairu madmumah, itu bukan hal yang tercela. Makanya Nabi itu perintahkan kita ijtihad. Kalau tidak ada perintah ijtihad, tidak ada bid'ah-bid'ah itu. Jadi kenapa berkembang ajaran agama Islam ini? Dalam situasi dan kondisi yang berbeda, ajaran Islam ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, menjawab kebutuhan umat. Ada ijtihad yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar, dapat pahala 2. Salah, dapat pahala 1. Maka sebenarnya bid'ah itu tidak boleh langsung diklaim. Ini sesat, ini finnar. Tidak, saudara. Bid'ah ini perlu kita gali dulu. Di dalamnya ada muatan yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak? Di dalamnya ada muatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis apa tidak? Kalau di dalamnya ada muatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka jelas ana sepakat sama antum, itu dhalalah. Tapi kalau di dalamnya tidak ada muatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, apalagi di dalamnya kebaikan, maka itu adalah madmumah. Nah, kalau kita bid'ahkan semua, saudara, Sayyidina Umar itu bid'ah. Kenapa Sayyidina Umar itu menggalakkan sholat tarawih itu menjadi 20 rakaat? Sayyidina Umar itu menggalakkan sholat sunnah tarawih menjadi 20 rakaat. Maka Sayyidina Umar itu bid'ah dong. Sayyidina Utsman juga demikian. Ya, Sayyidina Utsman yang menggalakkan sahabat Ubay bin Ka'ab pada waktu itu, Zaid bin Harith, untuk mengumpulkan tadwinul Quran. Karena zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan, dibukukan. Nah, antum sekarang belajar Al-Quran, kalau tidak ada bid'ah hasanah, itu nggak ada Al-Quran itu. Termasuk ejaan Al-Quran, abatasa, jahaho itu. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Karena di zaman Nabi itu orang langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, oleh karenanya saya kira ulama-ulama terdahulu ini udah selesai tentang masalah bid'ah. Karena tidak mungkin seorang sahabat itu melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman dan sahabat-sahabat yang lain yang melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak ada pada zaman Nabi. Perintah secara khusus gak ada. Tetapi secara eksplisit, secara tersirat ada. Surut ijtihad. Maka untuk menjaga ajaran agama Islam, dijagalah, dipeliharalah yang namanya Al-Quranul Karim. Maka saudaraku yang berbahagia, urusan bid'ah ini saya kira bukan urusan nerima atau tidak, tapi urusan hidayah atau tidak. Jadi kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia gali dulu bid'ah itu. Jangan langsung vonis, saudara. Kalau antum langsung vonis itu, nah kasihan kita yang bid'ah-bid'ah terus ini. Jangan langsung vonis, lihat dulu. Baru kalau bertentangan dengan ajaran agama Islam, vonis itu bid'ah dhalalah. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jelas hadis Nabi. Sesuatu yang dinilai baik, ya, menurut orang Islam dan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam, maka fahuwa indallahi hasanun. Maka di sisi Allah juga itu bernilai baik. Itu bid'ah yang hasanah. Maka pemahaman bid'ah ini saya kira udah clear. Tinggal antum mau nerima atau tidak. Jangan gampang-gampang menuduh bid'ah, dhalalah. Digali dulu. Bid'ah ini sesuatu yang butuh digali ulang sehingga kita bisa menentukan ini adalah hasanah atau madmumah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan barangkali syuting ini, ya, dokumentasi melalui video ini juga bid'ah. Tapi ini adalah bid'ah yang hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.